Amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نزرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى رأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الفاتحة لحضرة نبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Semoga hadarat ulama illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makanu
min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan hadarat al-imam Abi Dawud Sulaiman bin al-Asas as-Sajastani, ila hadarat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Sunan Abi Dawud. Bab fi ikhrajil yahud min jaziratil Arab. Sampai situ ya. Berarti tak acan nambah tos tilu kemis ya kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi ikhrajil yahud min jaziratil Arab. Bab menerangkan tentang ikhraj, yaitu pengusiran atau mengusir al-Yahud, orang-orang Yahudi, min jaziratil Arab. Yang dimaksud dengan jazirah Arab bukan Saudi Arabia saja. Nanti ada batasan-batasannya. Saudi Arabia termasuk Arab, Yaman termasuk Arab, Irak termasuk Arab. Haddatsana Sa'id bin Mansur haddatsana Sufyan Uyainah an Sulaiman al-Ahwal an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Telah menceritakan pada kami Sa'id bin Mansur, telah menceritakan pada kami Sufyan bin Uyainah dari Sulaiman al-Ahwal, dari Sa'id bin Jubair, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa bi salasatin faqala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat bi salasatin, dengan 3 wasiat. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhriju al-musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan oleh kalian, maksudnya usir, al-musyrikin, orang-orang musyrik, min jaziratil Arab, dari jazirah Arab. Bukan Saudi Arabia, Arab, jazirah Arab. Saudi Arabia adalah hanya satu negara di antara jazirah Arab. Ini perintah Rasulullah. Wa ajizu al-wafda. Dan yang kedua, buat oleh kalian jizyah, yaitu upeti, dengan membayar binahwi ma au binahwin mimma kuntu ajizuhu, dengan jizyah yang dulu pernah aku lakukan. 2 tuh. Tapi sekarang karena mereka lemah, maka orang-orang musyrik bahkan mereka berkuasa. Bukan sekedar itu saja, Yahudi sekarang sudah menguasai negara mereka. Bahwa bahkan jazirah Arab
Pemerintah Arab, mereka sudah membuat normalisasi hubungan antara mereka dengan Israel. Kenapa seperti ini? Karena mereka kalah. Kenapa bisa kalah? Karena strateginya kalah. Kenapa strateginya kalah? Karena meninggalkan ketakwaan, sehingga hati mereka kotor, otak mereka tumpul, maka dikalahkan oleh musuh-musuh akhirnya. Ini keadaannya. Jadi kalau kita ingin menang, sebenarnya kuncinya adalah ketakwaan. Sebab dengan ketakwaan Allah akan mengajar kepada kita segala yang baik-baik. Begitu hubud dunia, maka rusaklah semua kehidupan. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa sakata anis salisati. Kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam untuk menyampaikan yang tiga. Tadi baru dua ya. Usir orang musyrik dari Jazirah Arab dan buat jizyah dengan mereka seperti yang sudah aku lakukan, yaitu mereka harus bayar upeti. Tapi yang ketiga Rasulullah diam. Aw qalaha fa ansituha, atau beliau berkata, qalaha berkata tentang yang tiga itu, fa ansituha, aku dibuat lupa untuk yang ketiganya. Wa qala al-Humaidi an Sufyana, dan berkata Al-Imam Al-Humaidi dari Sayyidina Sufyan, qala Sulaiman, berkata Sulaiman, la adri azakara Sa'idun as-salisata fanasituha. Saya tidak tahu apakah Sa'id sudah menceritakan yang ketiganya. Fanasituha, hanya saja saya lupa. Awsakata anha, atau beliau diam dari yang ketiga itu, dari apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, usir orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Yang kedua, kalau mereka tidak keluar, buat dengan mereka jizyah, yaitu mereka harus bayar upeti. Tapi yang ketiga Rasulullah tidak menyebutkan. Haddatsana Al-Hasan bin Ali, haddatsana Abu Asim wa Abdul Razzaq qala anba'ana aw akhbarana Ibnu Jurayj anba'ana aw akhbarani Abu Az-Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqulu. Telah menceritakan pada kami Al-Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Asim dan Abdul Razzaq, kedua-duanya berkata, telah memberi kabar pada kami Ibnu Jurayj, telah memberi kabar kepada kepada saya Abu Jubair, bahwa beliau mendengar Jabir bin Abdullah yaqulu berkata, akhbara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Telah memberi kabar Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau telah pernah mendengar Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la ukhrijannal yahudu wan nasara min jaziratil arab. Sungguh pasti aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara min jaziratil Arab, dari jazirah Arab. Fala atruku fiha illa musliman, aku tidak akan meninggalkan mereka fiha, di jazirah Arab, kecuali hanya orang-orang muslim saja. Mereka yang tertinggal bagaimana? Bayar jizyah. Kalau sudah bayar jizyah berarti mereka mendapatkan perlindungan hidup, keamanan terutama, dan jaminan keselamatan dari mereka. Tapi karena umat Islam ini sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, urusan politiknya diributkan, kekuasaan mereka pegang, tapi mereka tidak memegang amanah Allah, tidak memegang amanah Rasulullah, hak-hak agama ditinggalkan,
ketakwaan tidak diperhatikan, iman dibuat lemah, mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia, maka akhirnya orang-orang kafir jadi berkuasa lagi. Turki Utsmani bubar, orang-orang Islam di Cordoba diusir. Zaman sekarang pergerakan umat Islam dipersempit. Orang Rohingya tidak diberikan hak hidup. Di Bangladesh belum mendapatkan hak kewarganegaraan. Di Myanmar mereka diusir. Di tengah laut mereka ditembak. Orang-orang Palestina juga sama, sampai negaranya akan dihapus dari peta dunia. Begitulah keadaan nasib umat Islam di zaman sekarang. Kenapa? Karena umat Islam tidak mau berjuang untuk agamanya, akhirnya mereka dihinakan. Mereka mencari paham dan ideologi yang lain, paham Islamnya ditinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kafir itu tidak punya ideologi. Maka mereka mencari dan memikirkan bagaimana ideologi kita. Maka ada ideologi komunis, maka ada ideologi liberal, plural, dan sekuler, dan sebagainya. Orang Islam itu sudah punya akidah, nggak usah cari ideologi yang lain. Pegang Al-Quran, pegang Islam. Katanya Al-Quran ini adalah ayat-ayat suci dari surga yang diturunkan ke dunia, sehingga mereka yang faham lantunannya Al-Quran adalah merupakan keindahan yang tidak ada tandingannya. Maka bodoh mereka meninggalkan Al-Quran, mencari yang lain, atau mereka tidak punya selera seni karena merasa ada yang lebih indah dibandingkan dengan Al-Quran. Cukup keindahan untuk kita, hiburan. Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat dahsyat, yang bisa menjadi obat, yang bisa menjadi penghibur lahir dan batin. Kalau kita faham, kalau kita mengerti, kalau kita mau menerima. Hanya orang-orang kafir yang gelisah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, atau orang-orang yang kotor hatinya, mengaku Islam tapi kotor hatinya, mereka merasa resah dan tidak suka terganggu dengan bacaan suci Al-Quran. Akibat dari ini mereka akhirnya dikalahkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu sekarang bagaimana ini aturan Rasulullah. Yang banyak umat Islam tidak tahu bahwa Rasulullah sampai memberikan ketegasan dalam masalah teritorial. Ini kan masalah teritorial. Sampai mana umat Islam kekuasaannya, dan bagaimana umat Islam harusnya mengemban Jazirah Saudi Arabia. Maaf, bukan Saudi, Jazirah Arab. Haddatsana Ahmad bin Hanbalin, haddatsana Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah, haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabirin an Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimaknahu wal awwalu atammu. Telah menceritakan pada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan pada kami Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah, telah menceritakan pada kami Sufyan dari Abi Zubair, dari Jabir, dari Umar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal awwalu atammu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bimaknahu, seperti makna yang sudah dijelaskan dari hadis yang tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ukhrijannal yahuda wa nasara min jaziratil arab. Sungguh kami, sungguh aku pasti bakal mengusir, mengeluarkan orang-orang Yahudi dari dan Nasara dari jazirah Arab. Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan kemenangan, ada Futuh Mekah, orang musyrik semuanya tersisih. Yahudi dari Madinah mereka dikalahkan. Kemudian Yahudi dari negeri-negeri yang lain, dari tempat-tempat yang lain mereka terusir sampai mereka tidak tersisa, dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang tidak punya tanah air.
Orang Islam sekarang kerjasama dengan Yahudi. Haddasana Sulaiman bin Dawud al-Ataki. Haddasana Jarirun an Qabus bin Abi Zobyana an abihi an Ibnu Abbas qala. Telah menceritakan pada kami Sulaiman bin Daud al-Ataki, telah menceritakan pada kami Jarir dari Qabus bin Abi Zobyan dari ayahnya dari Ibnu Abbas qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu qiblatani fi baladin wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada dua kiblat dalam satu negeri. Harus ada satu komando. Haddatsana Muhammad bin Khalid, haddatsana Umaru yakni ibn Abdul Wahid qala, wallahu alam. Waktunya sudah habis. Hari ini tanggal 17. Kita lanjutkan wirid Adiyatul Ma'zurah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, yang sengaja, yang tidak sengaja. Dan Allah memberikan sehat walafiat, hasil maksud, dimudahkan segala urusan kita semuanya, dikuatkan iman kita, ditingkatkan ketakwaan kita, ditambah ilmu kita, diberkahkan rizki kita. Dan kita doakan guru-guru kita dan para ulama mujahid fi sabilillah, khususnya Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, imam besar umat Islam. Semoga Allah memberikan sehat walafiat, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kemenangan, dan Allah mengalahkan semua musuh-musuh beliau. Al-hazinnya ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna afaka an zunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa satraka ala qabihi amali. Admani an asalaka ma la astawjibuhu minka mimma qasartu fihi. Ad'uka aminan wa asaluka mustanisan fa innaka al-muhsinu ilayya wa ana al-musi'u ila nafsi fima baini wa bainak. Tatawadanu ilayya bin ni'ami ma ghinaka anni wa tabagadu ilayka bil ma'asi ma faqri ilayk. Walakin nasiqata bika hamalatni ala al-jarwati alayka fajud bi fadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma antal alimu bisarairina fa'asliha wa antal alimu bizunubina faghfirha wa antal alimu bi'uyubina fasurha wa antal alimu bi'awaijina faqdiha. La taruna haisu nahaitana wa la tafkina haisu amartana. Aizana bit-ta'ah wa la tuzilluna bil-ma'siyah. Ishqalna bika amman siwak waqtu'anna kulla qatin yaqawna anka. Alhimna zikraka wa syukraka wa husna ibadatik. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma inna ilma indaka wa huwa majubun anni wa la a'lamu amran akhtaruhu li nafsi wa qad fawwatu ilayka amri wa rajautuka li faqati wa faqri fa arshidni Allahumma ila abdil umuri ilayk wa adha indaka wa amaliha akibatan ladaika fi khairin wa afiyah.
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة هيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم التي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلوا عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تعين علي قربا أو تنزل علي سخطا، فلك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ihya Ulumuddin. Tasnamihan acan ya. Sudah bertambah belum? Bacaannya apa? Wa kadzalika. Kadzalika barat dari atas. Wazalika kita ulang aja ke atas ya. At-tarfu sabi. Saya milarian dia ya, mana buah? Ulang ke atas, kan baru sekali ya dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarfu sabi, taraf yang ketujuh. Naik ke atas. Atas benda. Fi islahil muslihina, menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat dari orang-orang yang muslih, yaitu orang-orang yang banyak berbuat kebaikan demi kepentingan hidup kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka berbuat kemaslahatan. I'lam, ketahuilah olehmu, anna haula'i sanna al-muslihina lil at'imati, bahwa orang-orang yang membuat, yaitu orang-orang yang hidup dalam industri, pabrik, yang berbuat sesuatu, al-muslihina, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan lil at'imah, yang membuat makanan-makanan, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Lau tafarraqat ara'uhum, andaikan pendapat-pendapat mereka itu berbeda-beda, wa tanafarat tibauhum, dan sifat-sifat tabiat-tabiat mereka juga saling berjauhan. Katanya setiap manusia punya sifat yang berbeda-beda. 1000 manusia sifatnya berbeda, karakternya berbeda, keinginannya berbeda, kelakuannya berbeda, dalam keahlian juga berbeda-beda.
Hobi pun berbeda-beda. Tanafura tiba'il wahsi, mereka saling berjauhan seperti tabiatnya al-wahsi, yaitu binatang-binatang liar. Satu dengan yang lainnya berbeda. Masing-masing punya keinginan, masing-masing ada agendanya. La tabaddadu wa taba'adu, pasti mereka ini akan hidup berbeda-beda, bersaling berjauhan, bercerai-berai, walam yantafi ba'duhum bi ba'd, dan satu di antara mereka dengan yang lainnya tidak akan saling bisa memberikan manfaat. Tapi hebatnya manusia, bahkan lebih dibandingkan dengan binatang, karena nafsu manusia ini lebih besar dibandingkan dengan binatang. Juga keganasan manusia lebih ganas dibandingkan dengan binatang. Binatang kalau sudah kenyang makan berhenti. Kalau manusia, apa yang disimpan, yang disembunyikan jauh dibandingkan dengan yang dimakan. Itu keadaan manusia. Maka kata orang, katanya bahwa dunia terlalu kecil untuk ditelan oleh nafsu manusia. Gunung Salak ingin dikuasai, laut ingin dikuasai, sampai mereka saling berperang karena ingin menguasai wilayah. Laut Cina Selatan sedang ribut sekarang, sedang panas, karena Amerika ingin berkuasa, Barat ingin berkuasa, Cina ingin menguasai. Karena apa? Demikian mereka itu mempunyai tabiat yang dahsyat luar biasa. Walam yantafi ba'duhum bi ba'd bal kanu kal wuhushi, bahkan keadaan mereka manusia-manusia ini seperti binatang-binatang buas. La yahwihim makanun wahid, mereka tidak akan bisa dihimpun dalam satu tempat, karena sifat manusia ini menumpahkan darah, saling berperang, saling berbunuh, saling membunuh, saling bermusuhan. Tidak ada gunung yang bisa dihancurkan oleh binatang. Nggak akan ada negeri yang rusak karena binatang. Aya hutan kabelem gara-gara monyet. Iya, monyet yang ngadurukan. Atau bahkan sengaja sampai pulau habis terbakar karena apa? Karena monyet, karena ucing, karena harimau dan sebagainya. Nggak ada. Yang merusak manusia karena mereka mempunyai kebiadaban, mereka keganasan dan keserakahan lebih dibandingkan dengan binatang sebenarnya. Yang merusak sungai siapa? Sungai Cisadane tepikeun ka batuna seek. Ku monyet apa ku jalma? Koralna seek. Ku monyet apa ku jalma? Batu tepikeun ka seek. Kemudian penuh dengan sampah. Eta monyet tunggal poe mijeuna sampah plastik 1 ton, 2 ton, 3 ton. Kan enggak ada yang begitu. Enggak ada yang rusak karena binatang. Enggak ada yang hancur karena binatang. Semua karena ulah manusia. Dahsyat manusia ini. Satu contoh yang kita orang Bogor yang bisa melihat saja setiap hari, pemandangan sungai rusak, sampah di mana-mana, dan penguasaan wilayah yang luar biasa. Wala yazmauhum gorodun wahidun, dan mereka tidak bisa bersatu, berkumpul dalam tujuan yang sama. Masing-masing punya keinginan. Fanjur kaifa allafallahu ta'ala baina qulubihim, tapi bagaimana sekarang kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjinakkan, menghipun, allafa, menyatukan, artinya mempertemukan
baina qulubihim, di antara hati-hati mereka. Di samping mereka mempunyai sifat yang begitu buruk, lebih dahsyat dibandingkan dengan binatang-binatang buas. Serakah luar biasa, tidak bisa dibandingkan bahkan dengan binatang. Merusak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang allafa, menghimpun, menyatukan, mempertemukan antara hati-hati mereka. Wasallatal insana wal mahabbata alaihim, wasallatal unsa wal mahabbata, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada manusia itu al-unus, ada sifat kehangatan jiwa, wal mahabbah, dan ada mahabbah, yaitu cinta alaihim, di dalam jiwa mereka, di dalam hidup mereka. Padahal di sisi lain bahwa manusia ini adalah memang binatang. Al-insan hayawatun natik. Manusia ini adalah hewan yang mempunyai keahlian. Dari sisi kehewanannya, kebinatangannya memang ada. Dari segi biologisnya bahwa manusia ini memang sama. Dari segi anatominya hampir sama. Hanya DNA-nya yang berbeda. Ini DNA manusia, tapi anatominya sama. Hanya manusia diberi otak bisa berpikir, diberi hati punya rasa, diberi akal sehingga iman kepada Allah, dan lebih daripada itu Allah menyimpan jiwa unus. Kemudian Allah nyimpan al-mahabbah, sehingga ada ingatan kepada orang lain, perhatian kepada orang lain, bahkan ada sifat isar. Isar itu adalah ada perhatian terhadap orang lain, bahkan lebih dibandingkan dengan dirinya. Sampai Rasulullah mengajar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak iman seseorang sebelum dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ada mahabbah disimpan. Padahal dahsyatnya manusia luar biasa. Dengan pikiran, ilmu, keahlian yang ada, yang tidak diberikan kepada hewan yang lain, bahkan tidak diberikan kepada setan dan juga kepada malaikat. Di mana malaikat membuat bom nuklir? Buatan nuklir buatan malaikat Jibril. Kan nggak ada. Setan ada yang membuat apa tuh? Membuat virus corona. Ayat. Hanya manusia yang bisa membuat begitu. Sampai ada penyimpangan DNA dan sebagainya. Karena apa? Karena ulah manusia. Jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sallatul unsa. Allah menundukkan kepada manusia adalah uns, ada al-mahabbah alaihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kata Allah, andaikan kamu menafkahkan segala apa saja yang ada di dunia ini, jami'an ma allafta baina qulubihim, kamu tidak bisa menundukkan, menyatukan hati-hati manusia. Kita punya kekuasaan dunia seluruhnya. Kita ingin merayu hati manusia supaya tunduk, supaya menyatu, supaya baik. Tidak akan bisa. Nih, aku berikan emas segede gunung Salak. Nurut ya kamu ya? Nggak bisa. Semua itu bisa terjadi hanya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fali ajlil ulfi wa ta'arufil arwahi istama'u wa talafu. Maka karena ada uluf, ada rasa cinta, sayang, wa ta'arufil arwah, dan adanya
perkenalan di antara arwah-arwah, istama'u wa talafu. Maka mereka akhirnya bersatu, wa talafu, dan mereka saling berjinah-jinah. Padahal ada dalam diri manusia ini adalah sifat yang lebih ganas dibandingkan dengan binatang buas. Bisa membunuh, bisa menumpahkan darah, mulutnya bisa mengadu domba. Tapi ada juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan sifat ulub, menyimpan sifat mahabbah. Bahkan tidak sedikit orang yang katanya kafir pun masih ada perasaan sayang, kasihan kepada orang mukmin. Orang mukmin jangan ditanya ada perasaan sayang, enggak ada tuh orang mukmin yang tega membunuh orang kafir. Wallahu a'lam. Bisi beki panas terus duit kadinya wae. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'indallahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Yang tanpa wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul barul musallahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa izu nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi uzunain wa yubsiru bi ainain wa yamsi bi rijlain wa yamtisu bi yadain wa yatakallamu bi syafatain. Hasantu nafsi billahi al-khaliqil akbar min syarri ma akhafu wa ahzar minal jinni wal insi wa ayyaduruni ajajaru wa jalla sana'u wa taqaddasat asma wa la ilaha ghairuh
اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أطفِ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهين سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك تأسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارق يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البشيش أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يقدر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد والمرض الشديد والجيش العجيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من نزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تغفر شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.